Pasukan Rusia dan Ukraina bersiap untuk pertempuran besar di Kherson. Productive talk last week with President Zelensky, and we continue to engage in non-stop diplomacy and to de-escalate tensions and attempt like the devil to improve security for our allies and partners and for all of Europe for that matter. Двома шляхами або партнери дадуть Україні свою необхідну важку зброю, літаки, причому без перебільшення негайно, щоб ми могли знизити тиск окупантів на Маріуполь і деблокувати його. Або переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальним. Ми сьогодні бачимо системну планову підготовку Російської Федерації до нового етапу наступу на територію України і бачимо абсолютну бездіяльність або неефективну діяльність зі сторони влади. Тому ми беремо на себе таку місію, відповідальність за підготовку цивільного населення до цих важких. Pasukan Rusia dan Ukraina tampak bersiap untuk pertempuran besar di kota pelabuhan industri strategis selatan Kherson. Wilayah yang secara ilegal dicaplok oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan dikenal darurat militer. Dikutip dari AP, Jumat 21 Oktober 2022, pertempuran dan evakuasi dilaporkan terjadi di wilayah Kherson ketika Moskow mencoba untuk menyerang negara yang diserbu itu agar tunduk dengan lebih banyak serangan rudal dan pesawat tak berawak pada infrastruktur penting. Kantor Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa pasukan Ukraina melakukan 15 serangan terhadap benteng militer Rusia di wilayah Kherson. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukan Kremlin menangkis upaya Ukraina untuk maju dengan tank di desa Sukhanove, Novokamianka, dan Chervonyar. Seorang pejabat Rusia di wilayah tersebut, Vladimir Leontiev, mengatakan pasukan Ukraina telah meluncurkan 5 serangan rudal terhadap bendungan Kakhovka dan pembangkit listrik tenaga air sekitar 70 km dari kota Kherson. Dia mengatakan di TV Rusia bahwa jika fasilitas itu dihancurkan, kanal penting yang menyediakan air untuk Crimea yang dicaplok akan terputus. Zelensky membalas bahwa Rusia telah menyerang bendungan dan pembangkit listrik dengan rencana untuk meledakkannya dalam apa yang disebutnya tindakan terorisme untuk melepaskan 18 juta kubik air dan membanjiri Kherson serta puluhan daerah di mana ratusan ribu orang hidup. Dia mengatakan kepada Dewan Eropa bahwa Rusia kemudian akan menyalahkan Ukraina. Tak satu pun dari klaim ini dapat diverifikasi secara independen. Komandan militer baru Rusia di Ukraina minggu ini mengakui ancaman yang ditimbulkan oleh serangan balasan Ukraina ke Kherson. Dan Kementerian Pertahanan Inggris menafsirkan pihak berwenang Rusia secara serius mempertimbangkan penarikan besar-besaran pasukan mereka dari daerah barat Sungai Dnieper. Kota Kherson dengan populasi sebelum perang sekitar 284.000 adalah salah satu daerah perkotaan pertama yang direbut Rusia ketika menginvasi Ukraina dan tetap menjadi kota terbesar yang dimilikinya. Kota ini adalah target utama bagi kedua belah pihak karena industri utamanya dan pelabuhan sungai utama. Laporan sabotase dan pembunuhan pejabat Rusia di Kherson telah muncul selama berbulan-bulan yang tampaknya menjadi salah satu gerakan perlawanan Ukraina paling aktif di wilayah pendudukan. Putin sendiri telah mengumumkan darurat militer di wilayah Kherson, Luhansk, Donetsk, dan Zaporizhia pada hari Rabu dalam upaya untuk menegaskan otoritas Rusia di daerah-daerah yang dicaplok saat ia menghadapi kemunduran di medan perang. Mobilisasi pasukan yang bermasalah meningkatkan kritik di dalam dan di luar negeri dan sanksi internasional. Seiring dengan itu, pejabat Rusia telah mendesak warga untuk mengungsi demi keselamatan mereka dan mengizinkan militer membangun benteng. Para pejabat mengatakan 15.000 penduduk dari sekitar 60.000 diperkirakan telah dipindahkan dari kota dan daerah di sekitarnya. Negara-negara yang terlibat perang Rusia dan Ukraina telah menyeret sejumlah negara ini meskipun tidak secara langsung konflik di lapangan, mereka terlibat dalam perang Rusia-Ukraina. Mereka mengerahkan senjata militer hingga memberikan sejumlah dana untuk keberlangsungan Ukraina di tengah gempuran Rusia. Berikut negara-negara yang terlibat dalam perang Rusia dan Ukraina. 1. Amerika Serikat. Salah satu negara yang terlibat perang Rusia-Ukraina adalah Amerika Serikat.
Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, Amerika Serikat bertanggung jawab atas serangan roket oleh Kiev di daerah Donbas Timur. Selain itu, pemerintahan di era Presiden Joe Biden pun sudah memberikan 8 miliar US dollar dalam bentuk bantuan ke Ukraina termasuk tambahan 550 juta US dollar sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun pemerintah Amerika Serikat membantah bahwa mereka merupakan peserta dalam konflik atau terlibat perang dengan Rusia. 2. Jerman. Jerman telah mengirimkan 53.000 peluru untuk senjata anti pesawat, self-propelled 50 rudal penghancur bunker, hingga 21,8 juta peluru senjata api ke Ukraina sejak invasi yang dilakukan Rusia. Bahkan Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht mengatakan Berlin akan terus mendukung Kiev selama diperlukan. Lalu pada Senin 12 September 2022, diketahui Jerman sudah melewati garis merah dengan Rusia saat mengirim senjata ke Ukraina. Peringatan tersebut diungkapkan oleh Duta Besar Rusia Sergei Nachaev di Berlin. Pemerintah Jerman pun mengaku mempunyai tanggung jawab untuk mendukung Kiev sehingga dapat mempertahankan melawan Rusia. 3. Belanda. Pada Oktober 2022, Belanda mengirimkan rudal pertahanan udara senilai 15 juta euro. Menteri Pertahanan Belanda, Gatsa Ollongren, mengatakan dengan persenjataan dari Belanda itu tentara Ukraina dapat mencegah rudal jelajah dan senjata lainnya. Diketahui Belanda mengirimkan 200 rudal anti pesawat Stinger ke Kiev tak lama setelah Rusia menginvasi Ukraina. Kemudian Belanda juga menyumbang 70 juta euro untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Pasukan Rusia dan Ukraina tampak bersiap untuk pertempuran besar di kota pelabuhan industri strategis selatan Kherson. Wilayah yang secara ilegal dicaplok oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan dikenal darurat militer. Dikutip dari AP, Jumat 21 Oktober 2022, pertempuran dan evakuasi dilaporkan terjadi di wilayah Kherson ketika Moskow mencoba untuk menyerang negara yang diserbu itu agar tunduk dengan lebih banyak serangan rudal dan pesawat tak berawak pada infrastruktur penting. Kantor Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa pasukan Ukraina melakukan 15 serangan terhadap benteng militer Rusia di wilayah Kherson. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukan Kremlin menangkis upaya Ukraina untuk maju dengan tank di desa Sukhanove, Novakamianka, dan Chervonyar. Seorang pejabat Rusia di wilayah tersebut, Vladimir Leontiev, mengatakan pasukan Ukraina telah meluncurkan 5 serangan rudal terhadap bendungan Kakhovka dan pembangkit listrik tenaga air sekitar 70 km dari kota Kherson. Ia mengatakan di TV Rusia bahwa jika fasilitas itu dihancurkan, kanal penting yang menyediakan air untuk Crimea yang dicaplok akan terputus. Zelensky membalas bahwa Rusia telah menyerang bendungan dan pembangkit